tasbihkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri saudara-saudara. Kita mau bangkit, kita mau menyerukan nama Tuhan, karena nama Yesus itu luar biasa dengan kuasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan
memeriksa hati kita. Terkadang sengsara selalu menimpa hidup kita. Mari kita dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kita, karena Tuhan Yesus selalu dekat jauh dari doa. Tuhan yang hanya sejauh dengan doa. Marilah kepadaku yang datanglah ke dalam Yesus dibukalah. Datanglah kepada aku kata Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara datang kepada Tuhan melalui setiap tuntutan kita. Ini benar setiap hari dan mengucap selalu dalam setiap ucapan doa kita. Kita selalu berdoa kepada Tuhan agar kita dekat dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan selalu sejauh dalam doa kita, ya Bapa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau tahu Tuhan menunggumu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru, kau manggil namanya, berdoa dengan tenang dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, tidak hanya sejauh hilang dari hatiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di rumah Tuhan, boleh mendengar firman Allah. Tuhan, urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat.
dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema pagi ini yaitu kebenaran yang memerdekakan. Dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi, di mana mereka sekalian mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat teks dan konteks, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa ini dimulai dari seorang perempuan yang dibawa oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi di hadapan Yesus yang kedapatan berzina. Dalam hukum Musa harus dilempari dengan batu. Tetapi ahli Taurat yang mengerti firman Tuhan, ia melanggar firman Tuhan. Sebenarnya kalau dalam Imamat 20 ayat 10, kedua-duanya baik laki-laki dan perempuan harus dibawa. Untuk itulah Yesus menulis di bawah apa tulisannya kita tidak tahu. Tetapi sebenarnya mengingatkan supaya ahli-ahli Taurat itu ingat akan tulisan, yaitu Taurat itu. Yesus berkata, "Kalau di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melempari dengan batu." Dan mereka hilang satu-satu, mereka meninggalkan satu-satu, dan tinggal perempuan tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita mengerti bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Kita tidak perlu mencontoh ahli Taurat yang mengerti firman Tuhan, tetapi ia sendiri memakai firman Tuhan itu untuk menghakimi orang lain. Firman Tuhan itu seharusnya mengintrospeksi, membawa kita selalu mengintrospeksi diri, sehingga kita tidak mudah menuduh orang lain. Saudara-saudara, semakin orang mengintrospeksi, mengerti firman Tuhan, dan itu sebagai cermin, maka ia akan memiliki penampilan, performa, kata kalimat, tindakan akan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau orang itu tidak pernah mengintrospeksi, memiliki kecenderungan seperti ahli Taurat, membenarkan diri dengan firman Tuhan, dan dia menuduh orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kalimat, dengan perkataan Yesus,
Barang siapa yang tidak berdosa bila yang pertama kali melempari dengan batu, dan mereka meninggalkan satu persatu, menunjukkan bahwa mereka semuanya berdosa. Rom 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Barang siapa berbuat dosa, dalam Yohanes 8:3, ialah hamba dosa. Kata dosa dalam Rom pasal 3 ayat 23 dan Yohanes 8 ayat 33 diterjemahkan hamartia, yang artinya penyimpangan. Hamartia orangnya namanya hamartalos. Orang-orang yang menyimpang, dan hamartalos itu diambil dari dunia teater. Kalau orang mesti harus tampil protagonis, tetapi saat dia tampil di panggung, dia menampilkan antagonis. Itulah penyimpangan. Jangankan seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kata kalimat yang diucapkan pun juga tidak boleh salah. Atau intonasi pun juga tidak boleh salah. Kalau dia harus berkata ayah dengan kalimat yang tinggi, tetapi dia berkata ayah pelan, itu pun menunjukkan sebuah penyimpangan. Kalau di film sekarang langsung di-cut. Kalau dalam teater aja harus perfect, harus sempurna, tidak boleh ada penyimpangan. Demikian juga kita. Kalau dulu ada lagu Ahmad Albar yang mengatakan dunia ini panggung sandiwara, semuanya mudah berubah. Kalau dunia ini panggung besar dan kita ditempatkan sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai guru, sebagai pelayan, sebagai leader, seorang pemimpin, apakah gaya hidup kita selaras dengan kebenaran firman Tuhan atau menyimpang dari firman Allah? Dunia ini panggung sandiwara dan Tuhan menempatkan kita masing-masing di tempat sesuai dengan profesi pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun pekerjaan kita, kita harus tetap selaras, tidak dalam penyimpangan firman Tuhan. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang disebut hamartalos, orang-orang yang suka menyimpang dari firman Tuhan. Saudara, manusia jatuh dalam dosa, manusia terikat dalam dosa, manusia berbuat dosa, dan kecenderungannya berbuat kesalahan. Kejadian pasal 6 dikatakan mereka memilukan hati Tuhan. Saudara, Rasul Paulus sendiri mengatakan, aku manusia celaka yang kuingini melakukan kebenaran, tapi realitasnya tidak melakukan kebenaran itu. Itulah manusia dalam sebuah pergumulan demi pergumulan. Ketika Adam dan Hawa jatuh, semuanya memiliki benih dosa. Dikatakan Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Manusia memiliki kodrat dosa, manusia memiliki benih dosa, dan benih itu kalau dipelihara, benih itu kalau dibiarkan akan bertumbuh, berkembang. Seperti khotbah yang saya pernah sampaikan, bahwa itu bisa mendatangkan maut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa manusia ada dalam perbudakan, penjajahan, keterikatan akan dosa. Kita harus berani melepaskan. Karena Yesus Kristus adalah manusia yang tidak berdosa. Karena dia dikandung dari Roh Kudus. Dia adalah terang. Dia adalah
terang dunia ini, dan siapapun saya dan saudara yang mengikut Kristus harus juga hidup dalam terang. Tidak mungkin kalau kita mengatakan hidup saya di dalam Kristus, tetapi kita tidak hidup dalam terang. Itu ironis. Kalau anak Tuhan mengatakan aku ada di dalam Kristus, ia masih diikat oleh dosa, sedikit-sedikit jatuh dalam dosa, sedikit-sedikit perkataannya tajam melukai hati orang, sedikit-sedikit orang itu menjadi batu sandungan, gaya perkataannya serupa dengan dunia ini. Ia tidak menjaga kekudusan. Betapa ironisnya orang-orang seperti itu. Kalau kita mengatakan kita pengikut Yesus, Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ya berjalan dalam terang itu. Ia ada dalam terang itu, kegelapan tidak ada dalam dia. Loh Pak, kita kan manusia biasa Pak. Kita bisa jatuh, betul. Kita bisa jatuh dalam dosa siapapun, tetapi kejatuhan itu tidak terus menerus jatuh. Ada penyangkalan, ada pergumulan. Dan ini yang menjadi tugas kita. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan aku untuk saya bisa berbuat baik. Perbuatan baik itu hasil pergumulan kita. Tuhan berikan aku, biarlah perkataanku seperti perkataanmu, lemah lembut, penuh kasih, penuh kerendahan hati, memperhatikan orang. Dan ini bukan sebuah karunia yang diberikan secara cuma-cuma dan otomatis kita bisa berkata begitu. Enggak. Betapa murahnya kekristenan. Yang saya maksud bahwa kebaikan kata kalimat yang menjadi berkat itu hasil pergumulan. Galati pasal 5 ayat 22 sampai 23a tentang buah roh. Hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam kedamaian, hidup dalam penguasaan diri. Itu hasil pergumulan kita. Kalau orang menyerah dan mengatakan, Tuhan, aku kan manusia biasa, aku mudah jatuh dalam dosa, dan tidak ada usaha orang itu untuk merdeka. Orang itu disebut hamba dosa. Kata hamba diterjemahkan daulos. Daulos adalah budak yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dia hanya melakukan apa yang dikatakan tuannya. Itu daulos. Tetapi kalau kita ini menjadi hamba Tuhan, daulosnya Tuhan, berarti kita merasa bahwa diri kita nggak punya hak untuk kita memanjakan diri, kita menyenangkan diri, kita hidup dalam dosa, kita mau enjoy. Nggak bisa, saudara. Kalau orang diperbudak dosa, dia melakukan dosa. Apa yang diinginkan dagingnya, apa yang diinginkan matanya, dia lakukan. Ia lihat, ia mengikuti hawa nafsunya. Tetapi orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus berarti orang itu pindah dari maut kepada hidup. Orang itu pindah dalam pengabdian. Kalau dulu dia mengabdi kepada dosa, mengabdi pada kuasa kegelapan, setelah dia percaya kepada Yesus, dia bertobat. 2 Korintus 5 ayat 17, siapapun yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru ini memiliki arti, karakter, perbuatan, sikap, tingkah laku, kata, kalimat, intonasi, tidak menjadi batu sandungan. Kalimat kata yang keluar dari bibirnya, intonasi yang ia ucapkan maupun gaya hidupnya selaras dengan firman, tidak dalam penyimpangan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah pertanyaan dalam hidup kita, siapakah yang menjadi Tuhan atas hidup kita ini? Aku, ego, kedagingan,
atau dunia atau pekerjaan. Tuhan adalah sesuatu yang dimana kita mengabdi. Waktu, tenaga, pikiran kita curahkan ke situ, itulah Tuhan kita. Itulah pengabdian kita. Dan berapa banyak orang telah mengabdi kepada dunia ini. Paulus menulis 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta uang, karena orang memburu uang menyimpang dari iman. Orang-orang dunia yang menjadi Tuhannya adalah perutnya. Dia terikat oleh dunia ini, terikat oleh dosa. Dan Tuhan katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, baik itu kepada Mammon. Kalau kita mengabdi kepada dua Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan yang satu dan membiarkan Tuhan yang lain. Mestinya, seharusnya setiap orang yang sudah dimerdekakan, ia memiliki pengabdian total kepada Tuhan. Dikatakan, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan di mana kita terlepas dari ikatan belenggu dosa. Seandainya pun kita jatuh, itu tidak berkali-kali jatuh. Dan kita juga tidak boleh sengaja berbuat dosa atau jatuh dalam dosa. Kita tahu bahwa itu dosa, mestinya kita menyangkal diri kita tidak melakukan. Kamu pun benar-benar merdeka. Kata merdeka di sini artinya mandiri. Kata merdeka di sini berarti bergerak bebas. Kata merdeka di sini berarti absolut, tidak dibatasi. Yaitu dari kata eleuteros. Kita sudah tidak lagi dibatasi, tidak lagi diikat oleh dosa. Tetapi sekarang kita diikat oleh Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam Kristus, orang-orang yang dimerdekakan karena Kristus, dia harus mengikatkan diri kepada Tuhan. Kalau tidak, dia akan mengikatkan dosa. Kalau orang itu tidak dekat dengan Tuhan, pasti dekat dengan dunia. Dan itu tidak ada tawaran. Kalau orang itu tidak hidup kudus, pasti hidup dalam kecemaran. Kalau orang itu tidak hidup berkenan kepada Tuhan, pasti dia menjadi batu sandungan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua manusia telah berbuat dosa. Setiap manusia telah gagal. Setiap manusia telah mengalami penyimpangan. Oleh sebab itu, saudara, kalau dulu kita menyimpang, kalau dulu kita sudah jauh dari Tuhan, Tuhan panggil kembali. Mari kita mau bertobat. Kita dijadikan manusia baru seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Kalau kita menjadi manusia baru, jelas dipastikan kita harus hidup selaras dengan firman Tuhan. Tidak lagi suka menyimpang, tidak lagi suka melukai hati Tuhan. Setiap penyimpangan berarti merupakan tindakan yang melukai hatinya. Beranikah kita bernyanyi menyenangkanmu, menyenangkanmu? Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Beranikah kita bernyanyi demikian kalau kita masih ada dalam sebuah penyimpangan dosa? Kristus telah mati bagi kita. Darahnya dicurahkan bagi kita. Kalau Yesus telah mati bagi kita dan memerdekakan kita, maka dikatakan dalam ayat yang ke 31,
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Martetes, orang-orang yang tinggal dan mengikatkan diri kepada guru, orang-orang yang mengetahui kebenaran, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Kristus, bukan ada di dalam agama. Hanya ada dalam Kristus. Galatia 5 ayat 1. Kalau kamu benar-benar merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Karena kita sudah dimerdekakan. Mari kita merdeka dalam arti bukan untuk kesukaan diri kita. Kebebasan bukan untuk kemauan diri kita, menyenangkan diri kita, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Kalau dulu kita mengabdi kepada dunia, sekarang kita mau mengabdi kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oh haleluya Lord, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami sudah dimerdekakan, ajar kami mengerti arti kemerdekaan, berarti kami mengikatkan diri kepada Allah. Berarti kami mengabdi kepada Tuhan. Kami tidak lagi mengabdi kepada dunia ini. Oleh sebab itu, ajar kami sungguh-sungguh untuk hidup selaras dengan firman Allah. Kami tidak menyimpang. Kami mau dalam kebenaran. Berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu saat ini, Tuhan. Dimanapun mereka berada, firman-Mu memperbarui hidup mereka dan memerdekakan mereka, yaitu membuat mereka hidup dalam kebenaran. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka dan setiap orang yang mendengar. Dan kami berdoa bagi yang sakit. Doa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan menyembuhkan. Sekalipun harus melalui tangan dokter dan obat-obatan dan perawatan, Tuhan tolong kesembuhan semakin disempurnakan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Dan bagi yang berkekurangan Tuhan cukupi. Bagi jemaat yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Bapak terima kasih. Kami berdoa untuk negeri ini biarlah keamanan dan ketentraman nyata, perekonomian semakin membaik. Karena hikmat Allah Tuhan berikan kepada pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Sampai Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan berikan hikmat untuk mengatur negeri ini. Terpujilah nama-Mu. Hamba mengangkat tangan dan memberkati mereka dengan damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.